cek dulu HP-nya. Coba lihat. Galeri ya? Galeri atau sosmednya. Pak, coba Pak. Sosmednya. Maaf Pak. TikTok cari aja. Juga marah itu, mobil dibawa nggak bilang. Iya itu kan ada saya dibawa muter-muter tuh Pak, nggak jelas maksudnya apa? Nggak dianterin pulang. Itu dianterin pulang Kak? Enggak, kan berhari-hari. 2 hari. 2 hari. Itu kan dia di Jakarta. Enggak, kan kamu tuh kalau ketemu kan nggak pernah sebentar. Itu ngapain doang, kemana doang gitu. Soalnya tertutup, jadi keluarga juga bingung kadang ya Teh. Baru sekarang dia cerita. Jadi ngeyel kalau nungguin kamu hari dibawa pergi ke laut. Itu ke laut doang. Oh, tapi emang 2 hari. Kalau lebih dari 1 hari? Kalau seharian full. Ya iyalah. Sekarang sehari ini dijemput, sehari nggak pulang. Besok Terus sering kan? pagi baru dianterin pulang. Iya sering. Ya ngapain? Ngapain maksudnya? Ngapain selama ketemu tuh ngapain? Ya main aja. Iya mainnya kemana? Emang malam ada yang buka? Staycation. Staycation. Astagfirullahaladzim. Ke rumah Abah. Sering waktu itu kan jadi saksi mata main ngasarin. Siapa Bu? apa sih? Abahnya Abah. Oh, Abah Disiksa terus. Kenapa dikasarin terus? karena dari dulu nggak pernah nuntut apa-apa. Kan kekerasan itu kan bukan 1 kali 2 kali, tapi setiap sering. ketemu. Itu kenapa harus ada kekerasan? Iya, setiap ada masalah. Setiap ada masalah. Kan udah dibilang kalau nggak ada api nggak. Tapi kan masalahnya kan nggak urusan harus ditonjok-tonjok biru-biru. Emang dia pernah ngapain kamu? Iya, pernah bonyok. Nah, di mana? Di sini. Oh, gitu. Kecakar itu. Iya, sama aja. Cakar cuman Terus kan ini yang kecakar tangan di kena sini kuku. Terus nyampe kenapa dia seminggu. biru-biru? Seminggu nggak hilang. Kakinya biru-biru. Tahu nggak yang waktu ke puncak? Iya ditonjok itu terus Sebelum dia ini. ditonjok gua, Iya, gua duluan. Tapi kan perempuan mah enggak. kata gua kecolok, emang nggak sakit. Emang perlu ditonjok gitu. Iya kan nggak nyampe. Kan dia cuma minta dianterin pulang. Itu Iya. udah nganterin pulang kan? Tapi kan kamunya ngeyel Wah, terus. iya. Saya yang nelpon, Minta- pengen anterin pulang. Kamunya yang ngeyel. Minta ngomong baik-baik, Makanya saya nggak percaya gitu. ke kamu karena saya udah sering WA kamu, dia telepon nggak pernah dianterin. Udah habis kesabaran saya. Kalau main anterin, susah ini nganterinnya. Kamu bukan cuma ke aku doang, ke mama juga. Kan aku udah bilang Saya itu sering capek. sakit selama hubungan sama aku tuh, saya tuh sakit-sakitan. Sama Mas. Sampai lambung saya tuh Nyariin kalian main kemana? Fatalnya kamu ngirim video kayak gitu. Terus sampai ya Allah. Masalahnya sih yang pengen pulang, kamunya nahan-nahan, aku yang gak terima teh itu. Padahal aku lagi buat kerja, kamunya yang sengaja gak boleh pulang sampai HP-nya ditahan. Apa maksudnya apa? Itu mah Bukan ketinggalan, cerita sekarang. Iya. Itu mah yang waktu itu Ditahan, iya tapi kan itu sekali. logikanya HP ditahan. Sekali lagi. Enggak bawa HP, dia nggak bisa jauh dari HP ditinggalin di sini. Emang cuma ditinggalin terus yang di reset emang di reset. Gitu deh, apa namanya teh? iCloud-nya ya diganti. iCloud-nya diganti. Emang itu HP kamu? Nah itu dia. Iya, kan sama lu Sampai nggak aku kesana. yang ngebenerin loh HP-nya. Iya itu lu sendiri lupa Bukan ini mah aku yang itu Yang mana? yang sengaja HP-nya ditahan. Kan aku udah ngechat kamu. Iya Pak, ntar dianterin. Iya emang nggak ada motor kan motor dipakai ya kan? Ya tapi maksudnya kenapa harus sampai ditahan gitu? Kalau pengen pulang ya anterin baik-baik. Itu udah dianterin kan dia pulang sendiri. Emang berantem keadaannya. Gimana ya? Jelasinnya susah juga. Iya. Paham, saya paham. Iya. Saya paham. Kalau soal Saya membela paham. mah, sekarang misalnya kakak kan kakak nggak tahu. Gua tadi juga nyalain anak. Kan menyudutkan.
tadi adiknya dengerin ayah begitu. Si kakaknya tuh emang namanya kakak sama kayak ayah sama anak gitu, khawatir itu doang sebenarnya kan. betul. Padahal aku mohon aku masih ada chatnya di iya aku mohon Kak, kamu jagain bener gak? Tapi ini apa? Pulang dianterin malam, nggak pernah ke rumah. Udah suruh aku ke rumah kan 2 kali. Aku kurang apa? Kurang baik apa? Kamu udah dianggap adek. Yang penting aku lihat kamu main kemana. Ini mah kamu nggak tahu main kemana setelah itu. HP pada nggak aktif, nggak bisa di Sengaja. Kan emang nggak punya kuota mah. Saya juga Kan ya. Kalau Di kemana-mana telepon kan jarang bisa beli kuota. diangkat. Astagfirullah. Setiap main. Tapi ngabarin ada kuota gitu. Kan lewat telepon biasa. Oh, sesama. kalau telepon aku nggak bisa gitu. Kan beda kartu kan. Beda. ya udah. Ya udah, pokoknya intinya Oke. kita udah tahu ya, itu ya pasti itulah hubungan anak-anak hari ini, hubungan anak remaja hari ini ya memang seperti itu. Jadi ada kebohongan, kadang-kadang orang tuanya dibohongin, nginep di sana, bilangnya nginepnya di sini, bilangnya perginya ke rumah teman, ternyata staycation tadi gitu kan ya. Nah itu memang itu hari ini banyaklah kegiatan-kegiatan remaja hari ini yang luar biasa. Tapi ini jadi pelajaran dan catatan penting nih, ya karena nggak akan berkah, nggak akan bahagia kalau kita membohongi orang tua. Iya, betul. Dengerin dua-duanya. Bahaya itu, bohongin orang tua dua-duanya nggak ada. Izin. Malahan mah ibu Iya. saya udah saking kesel disumpahin biar tabrakan dua-duanya mati sekarang juga. Tapi gimana? Jangan maghrib ini. Maksudnya saking emosi mama aku. Jangan sampai ada Ya, hal seperti itu terjadi ya. Karena saya tuh paling menjaga, paling ngeri kalau ada orang tua sudah sampai sumpah serapah, udah sampai lupa Iya. sama anak-anaknya. Tapi diabaikan. Jadi sebenarnya gini, pacaran boleh, pacaran nggak apa-apa, tapi pacaran yang sehat. Ya sehat ya betul Bu. Kemudian menjaga kedua belah pihak. Kalau suka ini jadi gini catatan semuanya nanti remaja-remaja. Kalau memang senang sama anak orang datang baik berkunjung, ketemu sama orang tuanya, kenal sama keluarganya, itu gentle. izin minta Ya, terus kemudian main. kalau misalnya mau pergi nih sama anaknya, izin ibu saya mau ngajak pergi ke rumah saya, ibu saya mau ajak pergi keluar, ibu saya mau ajak pergi ke pantai. Misalnya nggak pulang, kok bu izin saya nggak pulang, sama siapa dikasih tahu kan tadi keluarga dua-duanya khawatir. Komunikasi Ya kan, sih. komunikasi. Karena kan hari ini banyak hal-hal yang terjadi. Anaknya pergi hari ini keluar tiba-tiba mayat ketemu. Nah, aku Jadi ini takut. pasti kekhawatiran orang tua Marah luar itu, kan? biasa gitu. Nah itu juga yang harus jadi perhatian penting buat anak-anak di luar sana. Orang tua tuh kadang marah, kadang-kadang mereka nggak terima, dimarahin, dikasih tahu, kadang-kadang orang tua Kita yang khawatir dibilangnya, ya, Bu. iya, padahal itu adalah kekhawatiran orang tua kita hari ini. Itu ya. Ya jadi mungkin ini pelajaran banget ini ya buat nanti ke depannya dalam berhubungan, juga dalam berhubungan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini selesai dengan baik. Tadi apa yang keluarga kesalkan, apa yang keluarga keluhkan itu disampaikan. Nggak apa-apa, itu harus diterima. Ya, kenapa? Itu adalah bagian dari memang Proses. kesalahan. Dan saya yang salah, Bu, Pak, Kak, Itu saya emang- salah. Ya, gitu, makanya minta maaf, saya salah. Selama ini saya hubungan sama anak ibu, saya sudah membawa anak ibu, saya nggak pernah izin, saya nggak pernah ketemu sama keluarganya, gitu tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu di sini yang sudah menerima, gitu ya. Terus kemudian juga mengingatkan juga bahwa ini adalah salah satu gaya pacaran yang nggak sehat sebetulnya, gaya pacaran yang nggak baik sebetulnya, gitu. Dan ini nggak boleh jadi contoh buat anak-anak yang lainnya. Gitu ya, mungkin dari saya, dari Mbak Novi ada. Udah sih aku itu aja Bu. Itu aja. Yang penting kalau pacaran boleh, tapi tetap jaga nama baik keluarga masing-masing, itu penting banget gitu. Karena kan kita dididik sama orang tua dari kecil hingga besar baik, itu masa udah besar malu-maluin keluarga itu sih. Terus ini Bu, katanya diarsipkan story-nya Instagramnya Mas, diarsipkan ya? Tadi nggak dihapus. Apanya tuh? Yang tadi kita minta tolong dihapus, itu dihapus, jangan diarsipkan. Oh, nggak tahu kan? Kalau harus WA ya. WA. Bukan, di Instagram. Story Oh, Instagram. story Instagram. Itu kan otomatis ya. Kalau dihapus. Ya dihapus. Dihapus ya.
Oke. Itu aja, Ibu, Bapak. Maaf ganggu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya malah senang gitu kan. Senang istilahnya. Ada ini semua kalau ada masalah gitu ya tetap semua juga orang tua akan Iya. kekhawatiran. Tapi proses pembelajaran anak nggak Ya, apa-apa, Pak. buat pembelajaran anak saya juga gitu kan, buat ya kedepannya mungkin harus lebih bagus lagi. Amin, ya, amin. Dan lebih sadar intinya kan gitu. Nah, bagus dengan cara kayak gini. Betul. Mungkin salah satu istilahnya atau dua orang tua, kedua orang tua dengan cara menghubungin. Betul. Lagi juga ganteng, cantik ya. Carilah yang lebih baik gitu masing-masing. Kan Cinta itu indah ya, makanya berbuatlah yang indah-indah, Nah. yang baik, jadi semuanya hasilnya akan baik. Amin, amin. Udah, Bu. Kak, ntar kalau misalnya ada ini lagi, WhatsApp Bapak. iya boleh Pak, minta nomornya. Nah, ini udah enak ya, Bu, jadinya kedua belah pihak ya udah Bu, gimana Ibu? meluapkan semuanya. Ibu, nomor Bapak. Izin, Pak. Intinya kan nggak mau ya. Ibu juga udah nggak ngerestuin sama tapi kan yang kekeh mohonlah untuk udah gitu ikhlasin. Ya, tetap berteman, bisa berteman, bisa bersahabat. Bukan pernah baik. nyuruh nikahin Pribadi yang lebih baik lagi, semuanya kalau jodoh kan ya tuh ya. Iya, bisa lihat. betul. Kita nggak tahu jodoh nanti ke depannya kan. Oh, sahabat baik masih semua lah ya, panjang gitu gitu. kan. Masih anak-anak. Pertama adalah bahagiakan dulu orang tua. Betul. Ketika orang tua udah bahagia, silahkan bahagiakan pasangannya yang lain. Gitu kan dia? apalagi cowok ya. Iya. Alhamdulillah masih ada lengkap orang tuanya. Saya sejak sekolah sudah tidak ada orang tua. bersyukur Sudah, lah iya, masih ada orang tua. sudah nggak ada. Jadi harus bekerja sendiri. Jadi syukurlah hari ini. Banyak. Lebih lembutkan hati ya. Insya Iya, Allah. amin. Lebih lembutkan hati, belajar lihat yang lebih susah, lihat yang lebih bagaimana. Dua-duanya dari sekarang taubat, nggak boleh pacaran sampai berbuat yang kayak gitu-gitu lagi. Itu jinah. Itu ke bawah-bawah loh orang tuanya juga. Iya, Kalian minta saya dari sekarang, saya minta pada kalian taubat. tobat nasuha. Untuk kedepannya nih, maksud bukan Iya, dua-duanya pada apa-apa. Sama siapapun pacar nantinya Nggak usah ngelakuin jangan dikasarin sampai nantinya. ngelakuin kayak gitu lagi. Kalau misalnya pengen kayak gitu, udah nikah aja, itu kan halal. Itu diridhoi sama Allah, nggak bawa-bawa orang tua. Orang tua itu udah banyak nanggung dosa, ditambah lagi dosa dari anak. Saya itu sampai kepikiran kalau semenjak saya tahu itu kamu keluar bawa saya itu nggak bisa tidur. Saya sampai nggak bisa makan. Iya Bu, nangis terus. Sakit saya itu cuma minta dikuatkan, ya Allah, saya nggak mau saya melampiaskan lagi amarah saya, kekesalan saya sama anak orang. Saya kan sudah minta sama kamu, mungkin kalau di depan, mungkin di depan saya mungkin mau mohon sama kamu supaya kamu istilahnya boleh pacaran tapi cara sehat, baik-baik, nggak usah istilahnya bawa sana kemari, nggak pulang sampai pagi, apalagi sampai di leher merah-merah, itu melukai saya itu sangat sakit. Saya sering nangis, Dek, kok kamu kayak gini, kamu itu diapain? Saya sering berantem sama dia mah. Saya itu sakit Berantem saya sama dia, banget, tendang sakit hati saya itu, ya Allah, kok anak saya itu gini banget. Saya dikandung, saya berjuang melahirkan, merawat dia, kok sekarang sudah sebesar ini ketemu sama satu cowok sampai gak mau dengerin saya. Sebesar apa sih dosa saya sampai anak saya gak mau denger, ini orang gak mau dengerin saya sampai ya Allah, saya pingin anak saya itu dapat orang yang baik, yang sayang. Mungkin sering curhat, banyak tekanan di rumah. Saya itu kan pernah ke mama juga, mah kalau misalnya saya udah nggak mau sama, perlu dikerasin, nggak perlu dikasarin, udah putus aja, nggak usah dikasarin, cukup ngerasain tekanan batin, tekanan mental dari
ayah tirinya, dari ayah kandungnya cukup, gak usah ada orang lain yang nyakitin dia. Saya tuh sering nangis kalau dengar anak saya digitu-gituan. Ya Allah ya Robi, anak itu dari 8 tahun. Mungkin anak saya itu alhamdulillah anak saya tidak sampai bunuh diri. Dia kuat. Mungkin orang lain belum tentu kuat ngadepin ayahnya 2 laki-laki yang sangat menyakitin dia. Dan saya ibunya, saya bertahan tiap waktu di rumah demi menjaga perasaan dia. Tapi saya dengar kamu sering mukul, sering kasar di ucapan. Saya bilang, ya Allah, cukup 2 orang aja yang nyakitin dia, jangan orang lain. Saya kepingin anak saya itu dapat jodoh yang baik, yang bisa menjaga dia, memberikan kasih sayang. Karena dia nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang ayah. Saya selalu mau sama kamu, udah kalau kamu nggak suka sama, nggak usah dikasarin. Udah cukup 2 orang laki-laki yang nyakitin dia. Nggak ada orang lain lagi yang harus nyakitin dia. Saya seorang ibu yang ngelahirin dia, mengandung dia. Saya itu tidak ridho, tidak ikhlas. Jangankan orang lain, ayah kandungnya sendiri saya tidak ridho anak saya dikasarin. Suami saya pun begitu. Mungkin saya selalu mohon sama kamu, jaga kalau memang benar-benar sayang sama saya. Tapi tahunya selalu ada aja saya dengar katanya begini-begini. Aku selalu bilang, suka kasar gitu, kenapa? Udah tahu kan begini-begini, kenapa kok kamu kayak gitu? Sampai mungkin saya, kalau misalnya saya ngomong langsung, mungkin saya kamu supaya kamu bisa menjaga dia, gak usah disakitin. Kalau misalnya mungkin ngelakuin kesalahan, udah maafin aja, gak usah main pukul atau dibalas sama pukulan. Kamu gak tahu kayak gimana. Saya selalu bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah anak saya diberikan kekuatan mentalnya, batinnya, sampai sekarang dia masih hidup. Kalau mungkin dia udah ada di jalan yang salah, mungkin yang dia sekarang lakuin, tapi dia, alhamdulillah dia enggak punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin orang lain belum tentu. Makanya saya suka kesel kalau dengar ada orang yang nyakitin dia. Udah cukup disakitin sama ayahnya, sama suami saya, udah cukup. Oke. Udah Bu. Ya, Ma, saya juga minta maaf ya, minta maaf yang sebesar-besarnya pokoknya atas kelakuan terhadap Mama juga. Pokoknya saya minta maaf, mohon maaf lahir batin. Kebetulan ini masih lebaran ya. Mudah-mudahan nggak terulang kembali. Amin. Jangan terulang kembali. Untuk kedepannya yang lain ataupun mudah-mudahan ini pelajaran gitu ya buat mereka berdua. Bu, saya juga sebagai perwakilan dari keluarga minta maaf kalau misalkan suka dibawa ke sini nginep, soalnya jujur gak tahu. Kalau misalkan nggak tahu ya, saya jemput pulang waktu itu juga gitu, tapi kan saya udah tahu, udah bikin ibu malu di sini, maaf gitu. Kalau misalkan udah malu-maluin, udah jujur saya juga nggak tahu gitu. Iya. Kedua orang tua yang mohon maaf sama kita, sama keluarga di sana. Ya intinya mah kita sebagai orang tua, sebagai keluarga nggak ada yang tahu perbuatan mereka. Kita mah sebagai korban yang dibohongi ya Bu ya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau sudah dibikin ganggu sama kita. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan masa depannya pasti lebih baik. Yang terakhir boleh Bu, salaman dulu. That much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final.
and I blame myself. All that's left of me now isn't anymore.